Pemirsa, pasca pencapresan Ganjar oleh PDI Perjuangan, puzzle-puzzle partai dalam beragam koalisi pasti akan berubah. Koalisi Indonesia Bersatu yang hingga kini belum menentukan siapa capresnya dirasa akan menempuh jalan kemenangan dengan melabuhkan suaranya kepada capres yang paling potensial. Sementara itu, wacana koalisi besar pun diprediksi akan bernasib seumur jagung. Pasca pencapresan Ganjar oleh PDIP, puzzle demi puzzle partai dalam beragam koalisi pasti akan berubah. Jika koalisi perubahan untuk persatuan yang mendukung pencapresan Anies Baswedan diperkirakan akan semakin solid karena tinggal menetapkan cawapres, maka kondisi seperti ini tidak terjadi di koalisi Indonesia Bersatu. Golkar yang tidak memiliki DNA oposisi serta P3 dan PAN yang cenderung mencari aman karena sadar beratnya raihan suara di pemilu 2024, diprediksi akan memilih jalan pragmatis. Ketiga partai tersebut dirasa akan menempuh jalan kemenangan dengan melabuhkan suaranya kepada capres yang paling potensial. Golkar, P3, dan PAN juga ingin memastikan akomodasi politik berupa kursi di kabinet andai capres yang disokongnya menang. Sementara itu, Koalisi Indonesia Raya yang digagas Gerindra dan PKB masih hanya sebatas menyepakati penunjukan Prabowo sebagai capres dan tidak untuk Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Keinginan elit-elit Gerindra hingga saat ini belum sejalan dengan menggebu-gebunya harapan internal PKB yang bertekad menyodorkan nama Caimin sebagai cawapres. Kemudian, gagasan elit-elit Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya untuk melebur menjadi koalisi besar kini juga menjadi tanda tanya usai pencapresan Ganjar. Sebelum Ganjar diumumkan sebagai capres dari PDIP, silih berganti elit-elit dari partai PKB, Golkar, PAN, PSI, dan PBB menyambangi Prabowo Subianto. Dengan pencapresan Ganjar, bisa jadi gagasan koalisi besar akan sulit terwujud. Ego antar partai dinilai jadi faktor utama penyebab koalisi ini diprediksi hanya akan bernasib seumur jagung. Pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama kami analis politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Pak Umam, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Eva. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan peta koalisi pasca pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan sesaat lagi ya. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Iya, langsung saja Pak Umam, Ganjar resmi dicapreskan PDI Perjuangan, apa efeknya bagi peta koalisi saat ini? Ya, bagaimanapun juga yang dicapreskan oleh PDIP, yaitu Pak Ganjar Pranowo, telah mengubah banyak hal. Dan itu memberikan penegasan bahwa PDIP tidak mau tunduk di bawah intervensi sebuah koalisi yang dinamai oleh koalisi besar. Oleh karena itu, koalisi besar yang sebelumnya mampu menghadirkan 49,3% dan diharapkan kemudian bisa mempengaruhi agar PDIP menyerahkan golden ticketnya kepada koalisi besar, ternyata kemudian tidak berhasil. Nah, oleh karena itu, sikap tegas dari PDIP kemudian memberikan penerang dan juga penjelas bagi berbagai pihak, terutama yang selama ini masih gamang dalam menentukan sikap dalam pencapresan 2024 mendatang. Besar kemungkinan P3 yang hari ini melakukan Rapimnas di Yogyakarta akan menunjukkan dukungannya terhadap pencapresan Ganjar Pranowo. Dan tentu ini membuka ruang bagi salah satu pihak, terutama nama yang sudah cukup santer disuarakan, yaitu Sandiaga Uno, akan menjadi ikon yang diajukan oleh P3 untuk menjadi cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Dan di saat yang sama kita tahu ada sejumlah partai-partai besar di dalam koalisi besar yang berpotensi bertabrakan satu sama lain, terutama ketika kemudian menentukan posisi cawapres. Dan posisi cawapres yang tersisa, tentu kita ada memiliki sejumlah asumsi bahwa Golkar tentu tidak akan kehilangan opportunity-nya. Kemudian PKB yang sudah lama membangun komunikasi dengan Gerindra tentu juga berharap ada dukungan yang real dari Gerindra sendiri. Dan kemudian PAN yang kemungkinan besar diberikan dukungannya kepada Erik juga akan melakukan pertarungan yang sama. Sehingga kemudian potensi faksionalisme akan terjadi cukup serius di dalam koalisi besar yang kemarin dideklarasikan. Baik, demikian, saya konfirmasi artinya koalisi besar akan sulit, kemudian koalisi seperti Golkar, P3 dan juga PAN kemungkinan akan pecah nih Pak Umam.
Kalau misal kita melihat perkembangan sejauh ini, memang betul koalisi besar hampir besar kemungkinannya mengalami perpecahan di dalam. Nah, oleh karena itu, pendeklarasian Ganjar ini betul-betul kemudian memberikan menjadi game changer. Dan ini kemudian bisa direspon dengan cukup jelas. Bagaimana kemudian kita melihat pergerakan dari Pak Prabowo sendiri yang belakangan juga ternyata agak kelimpungan kalau misal kita cermati. Bagaimana kemudian dia kemudian mencoba untuk mencari potensi-potensi yang lebih memungkinkan. Kemarin kita tahu mendekat dengan Pak Wiranto, Pak Mahfud MD, tentu itu adalah bagian dari upaya untuk mencari titik keseimbangan baru. Kita masih ingat dulu di Lebaran tahun lalu, setelah bersilaturahmi dengan Pak Jokowi, beliau langsung bersilaturahmi dengan Bu Megawati di Tengku Umar. Tetapi pada momentum ini, pasca pencapresan Pak Ganjar Pranowo, hal itu tidak lakukan. Ini bukan soal kebetulan, tetapi ada simbol politik yang cukup clear bahwa ada kebuntuan komunikasi di sana dan menunjukkan bahwa potensi faksionalisme itu sangat besar terjadi. Iya, sudah ada 3 koalisi yang terbentuk, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Koalisi Indonesia Raya, dan Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi mana yang akan goyah dan mana yang akan makin solid dengan pasca pencapresan Ganjar? Sejauh ini pencapresan Ganjar akan memberikan penjelas terutama kepada koalisi perubahan sehingga kemudian sudah semakin clear siapa yang akan menjadi lawan, siapa yang akan menjadi kompetitornya dalam konteks Pilpres 2024. Sehingga Nasdem, kemudian PKS dan juga Demokrat besar kemungkinan akan lebih solid untuk menghadapi dan juga menyiapkan mesin politik yang semakin efektif. Tetapi di saat yang sama KIB dan juga KIR tampaknya masih mencoba untuk mencari-cari bentuk koalisi dengan proses negosiasi yang cukup alot. Nah, itu kenapa? Karena dalam proses penentuan cawapresnya, terutama di level cawapres, benturan semakin kuat. Dan kalau misal kemudian proses negosiasi itu tidak terjadi, maka potensi pembelahan untuk membentuk alternatif koalisi baru besar kemungkinan akan terjadi. Baik, terima kasih analis politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.